Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, baiklah untuk pembelajaran IPA kali ini Ustadzah akan menerangkan tentang kalor dan perpindahannya ya di sini. Jadi sini pengertian dari kalor itu ya, jadi suhu menyatakan tingkat panas benda ya. Jadi benda itu memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda itu terkandung energi panas ya. Seperti yang telah kamu lakukan dalam kegiatan, misalkan ya, sehari-hari kamu itu menyediakan segelas air ya. Segelas air dan seember air yang bersuhu sama memiliki energi panas yang berbeda. Jadi untuk menaikkan suhu 200 gram air itu memerlukan panas yang lebih besar daripada 100 gram ya di sana. Jadi semakin besar energi yang dibutuhkan, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan ya. Nah, energi panas yang berpindah itu dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, itu yang disebut dengan kalor. Jadi kalor di sini adalah energi panas yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah ya. Jadi 1 kalori itu adalah sama dengan jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air ya, sehingga naik sebesar 1 derajat Celcius ya. Ini. Nah, tubuh kamu itu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas ya. Jadi energi panas yang disediakan oleh makanan itu diukur dengan kilokalori di situ ya. Nah, sekarang kalor dan perubahan suhu benda ya. Pada kegiatan sebelumnya kamu telah mengamati bahwa air jika diberi panas ya dan pembakar spiritus itu akan menyala, suhunya naik ya. Nah, seperti itu. Secara umum suhu yang naik itu jika benda mendapatkan kalor ya. Jadi suhu itu akan naik jika dipanaskan, seperti itu ya. Nah, ini kemudian jadi kalor untuk menaikkan suhu benda itu tergantung pada jenis benda itu sendiri. Jadi makin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan itu akan semakin besar pula ya. Nah, makin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu itu makin besar pula ya. Nah, ini kesimpulannya seperti ini nanti ya. Jadi kalor yang diperlukan itu untuk menaikkan suhu sama dengan kalor jenis massa kalikan 1 kenaikan suhu. Ini ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang soal-soal yang seperti ini ya. Kemudian kalor pada perubahan wujud benda. Jadi terjadinya perubahan wujud itu sering diamati dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya sering kamu jumpai yaitu pada air mendidih itu kelihatannya gelembung ya. Gelembung-gelembung pada uap air itu menunjukkan adanya perubahan wujud. Jadi dari air itu menjadi uap. Di situ kan ya. Jadi titik-titiknya itu akan berubah menjadi uap. Nah, untuk mendidihkan air itu maka diperlukanlah sebuah kalor. Jadi untuk mengubah wujud zat itu, maka cairan untuk menjadi gas itu diperlukan kalor, seperti itu ya. Nanti kalian akan mengerjakan ya contoh dari peristiwa peleburan, pembekuan, dan penguapan, seperti itu ya, pengembunan. Nah, nanti kalian akan mengerjakan seperti itu ya. Jadi berilah contoh peristiwa peleburan, pembekuan, penguapan, dan pengembunan ya. Sudah, sekian saja untuk materi IPA kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.